Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-barrul karim, ar-raufur rahim, al-azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan mengkaji, menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang di dalamnya dijelaskan tentang bagian-bagian iman atau cabang-cabang iman. Kitab ini cocok banget untuk orang-orang yang punya cita-cita hebat, yang ingin selalu ada peningkatan dalam keimanannya, yang selalu ingin menambah imannya, yang cita-citanya mati dalam keadaan mukmin, masuk alam barzakh diteguhkan imannya, bisa menjawab dengan tepat materi ujian yang disampaikan oleh Munkar wa Nakir, dan puncaknya punya cita-cita ketika menghadap Allah, berdiri di hadirat Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal-amal solehnya menjadi penyebab dia diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dalam keyakinan orang mukmin itulah puncak keberuntungan yang sudah tidak ada taranya, sudah tidak ada bandingnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pada kajian terakhir, ingat saya sudah sampai cabang ke berapa? 19, mengagungkan Al-Quran, ya? Betul? Itu terakhir, Pak, ya? Masya Allah, ya. Ini kewajiban orang-orang beriman mengagungkan Al-Quran, ya. Adapun orang kafir sejak dulu, ya, sejak dulu selalu menistakan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Kalau seandainya Quran itu sudah ada seperti sekarang ini, ada di mushaf-mushaf gitu, ya, mungkin sejarah juga mencatat Abu Jahal itu mungkin juga menginjak-injak Quran, mungkin membakar seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir sekarang. Mereka itu kalau marah sama Al-Quran itu Masya Allah, ya, dibakar, terus diapain lagi, diinjak-injak, disobek-sobek, ya. Itu ekspresi mereka untuk merendahkan dan menistakan Al-Quran. Sementara kita orang-orang yang beriman, ya, kita merasa berkewajiban untuk memuliakan Al-Quran, menyentuhnya, mushaf gitu, ya. Itu kalau di negara kita ini umumnya tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Masya Allah. Meletakkannya juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh terserak atau tergeletak di lantai. Tapi lebih dari itu, ya,
Kalau dulu itu Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu kufur terhadap Al-Quran, tidak percaya kalau itu adalah kalamullah. Sementara para sahabat, orang-orang yang beriman, mereka tentunya mengimani Al-Quran itu kalamullah. Mereka pelajari dengan sangat sungguh-sungguh, mereka jadikan bacaan favorit, sehingga kita menemukan riwayat-riwayat ada sahabat yang khatam per pekan, per 10 hari ya. Bahkan kalau seandainya Rasulullah merestui, dulu itu ada sahabat yang sanggup khatam per 3 hari, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, kecuali di bulan Ramadan silakan baca sebanyak-banyaknya. Jadi memang tidak sama antara orang yang beriman bahwa Al-Quran itu kitabullah, kalamullah, dengan orang-orang kafir. Sebagaimana tidak sama dalam masalah yang lain. Orang-orang beriman meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak meyakini. Orang-orang beriman yakin bahwa sesudah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal dan abadi. Iman kepada akhirat mereka menganggap mustahil. Mana mungkin orang sudah mati bisa hidup kembali. Jadi memang pada intinya ya, dunia ini panggung besar, ada orang mukmin, ada orang kafir, dan antara orang mukmin dengan orang kafir itu tidak sama, termasuk dalam masalah Al-Quran. Orang-orang mukmin mengagungkan Al-Quran, sementara orang-orang kafir selalu merendahkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Qurannya saja, Rasul yang Allah pilih sebagai Rasul yang terakhir untuk segenap umat manusia ya, sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mereka juga menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah habis-habisan. Di antara perkataan mereka tentang Rasulullah adalah Rasulullah itu gila, wa ma sahibukum bimajnun, dan tuduhan-tuduhan lain yang selalu ditepis oleh Allah Azza wa Jal. Allah tidak membiarkan Rasulnya itu jadikan bulan-bulanan oleh orang kafir, selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, berikutnya cabang ke-20, bersuci. Kalau judul aslinya itu At-Taharat, bentuknya jamak, At-Taharat ya, ya, menunjukkan bahwa bersuci yang diajarkan di dalam Islam ini banyak ragamnya ya, banyak ragamnya ya. Coba kita rangkum dulu sebelum kita ingat-ingat kembali seputar at-taharah ini. Ini bentuknya jamak kalimatnya, at-taharat ya. Ternyata memang kalau kita rangkum masalah ini ya, taharah yang diajarkan dalam Islam itu banyak. Pertama, dari bentuknya. Kalau kaitannya dengan taharah dari hadas, itu ada wudu, ada mandi ya. Ini dalam kondisi normal, ketika kita menemukan air yang suci dan mensucikan. Alhamdulillah, air yang suci mensucikan itu banyak ragamnya. Siapa yang punya pengalaman tinggal di Indonesia ini, satu saat ingin wudhu, satu saat ingin mandi janabah, kemudian tidak menemukan air? Pernah antum? Pernah? Mungkin antum yang yang datang dari belahan bumi Indonesia yang sulit air di musim kemarau misalnya ya. Alhamdulillah, setahu saya di negeri kita ini tidak ada satu wilayah orang mau wudhu tidak mendapatkan air. Atau pengalaman pribadi saya sudah setengah abad lebih ya, jadi kalau dipotong 15 tahun masuk usia balik itu ya udah hampir 40-an tahun, belum pernah menemukan satu kondisi saya mau wudhu, saya mau mandi kemudian tidak ada air. Maka seingat saya, seumur-umur saya tidak pernah tayamum. Tayamum yang disebabkan karena faqdul ma', tidak mendapatkan air.
Anak kira sebagian besar antum juga begitu, apalagi tinggal di Bekasi ini. Ya, air itu murah banget, bahkan kadang-kadang sampai luber-luber itu kali ya. Masya Allah ya. Ya, artinya kalau kita bicara wudu, toharoh yang bentuknya wudu, mandi, alhamdulillah mudah sekali kita lakukan. Artinya alat untuk bersuci itu ada. Nah, tinggal hatinya tergerak apa enggak. Nah, kadang-kadang ada orang itu memanfaatkan air berbagai macam manfaat. Masya Allah, tanaman kembang-kembangnya itu bagus subur, mobilnya itu kinclong banget, bahkan kadang-kadang sampai masuk ke kolong-kolong, ya kan. Tapi sayang tidak pernah digunakan untuk toharoh. Jadi dia mendapatkan sekian banyak manfaat ya, tapi yang satu ini tidak. Padahal taharah ini nanti yang dari sinilah Rasulullah SAW akan mengenali umatnya ya. Jadi ada wudu, ada mandi, dan ada penggantinya. Ketika tidak ada air, diganti dengan tayamum. Dan perhatikan ya, tayamum pengganti wudu, tayamum pengganti mandi itu sama. Ini kalau tidak dijelaskan, kadang-kadang orang punya anggapan tayamum pengganti mandi itu beda dengan wudu. Dan dulu pernah ada sahabat yang memahami itu, dia berguling-guling di tanah gitu. Nah, jadi pemahaman dia waktu itu sebelum diajari oleh Nabi SAW, tayamum pengganti wudu itu adalah melumuri atau meratakan tanah ke seluruh badan. Maka dia melakukan itu. Akhirnya diluruskan oleh Rasulullah SAW. Tayamum itu prakteknya sangat sederhana. Nah, bayangkan ya, kalau seandainya nanti seseorang itu berdiri di hadapan Allah, kemudian dia hisab, kemudian ditanya tentang sholat. Kalau seandainya jawabannya, waktu itu saya tidak menemukan air, ya Allah, kira-kira alasan ini diterima oleh Allah? Enggak kan? Lah, kan saya suruh tayamum kalau tidak ada air. Kira-kira kalau di belahan bumi mana ada orang itu seandainya tidak mendapatkan air, mungkin banyak di tempat belahan bumi ini yang kalau orang itu mau wudu tidak mendapatkan air, tapi kan gantinya tayamum. Tayamum itu dengan tanah yang bersih atau pasir lah. Di mana ada seseorang mau tayamum tidak mendapatkan tanah atau pasir yang digunakan untuk tayamum? Bayangkan, nggak mungkin dia punya alasan di hadapan Allah untuk urusan meninggalkan sholat. Tayyib, itu kalau kaitannya hadas ya. Kalau kaitannya dengan najis, kita itu mengenal berapa kategori najis? 3 ya. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Ya, itu fikih yang kita pelajari menjelaskan itu. Najis mukhaffafah itu najisnya siapa? Najisnya siapa? Bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu najisnya mukhaffafah kan, cukup di rush itu di apa ini bahasa, disiram atau dipercikin air selesai. Tapi rata-rata lebih dari itu. Ibu-ibu yang punya bayi itu tidak ada mencuci popoknya, itu cuma dengan rush, rata-rata dicuci, bahkan pakai pewangi, pakai pelembut, lebih dari cukup. Jadi kencingnya bayi laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi semenjak lahir itu laki-laki dan perempuan tidak sama. Tidak sama kan? Tidak sama dalam apanya? Salah satunya dalam air kencingnya. Perempuan lahir najisnya sudah mutawassithah, mughalladah. Ini najis kelas berat. Itu kaitannya dengan apa ini? Kalau kita bersuci dari najis, yang digunakan apa? Air yang suci dan sucikan, khalas. Nah, ada lagi
bersuci, bebersih bukan dari hadas, bukan dari najis, tapi cukup kotor. Nah, biasanya kita itu kalau pakai baju, terutama baju-baju putih itu kan sensitif dengan kotor ya. Dipakai sehari 2 hari sudah agak ini. Itu najis apa enggak itu? Debu itu yang membuat baju putih agak kusam itu najis apa enggak? Enggak kan? Enggak. Atau yang di bagian kerahnya ini, itu juga kita bersihkan. Atau badan, bebersih badan yang bukan hadas, bukan najis, apa? Ya bebersih dari yang kotor aja. Misalnya taklimul adhafir, memotong kuku, ini bagian dari konsep bebersih ya. Karena kuku itu kalau dia dibiarkan panjang, apalagi kuku tangan kiri ini kan ya memang fungsinya untuk dekat-dekat dengan kotor, dengan najis. Natful ibti, apa itu natful ibti? Saya kok nggak pernah dengar ada orang ngajarkan begini nih kepada kaum muslimin, kecuali dai-dai ahlus sunnah yang memang mengajarkan manusia untuk mengamalkan sunnah Nabi, memperkenalkan dan semoga nanti mau mengamalkan dari masalah-masalah yang sangat sepele. Di luar sana itu banyak kaum muslimin tidak mendapatkan ilmu ini, setahu saya gitu ya. Tapi kalau di kajian-kajian sunnah itu sampai natful ibti. Paham natful ibti? Nafat itu aslinya adalah mencabut. Natful ibti itu mencabut bulu-bulu ketiak. Karena ini kalau dibiarkan, maaf saja, kita bisa turun kelas, bisa merosot derajat kita ya. Orang itu kalau badannya bau biasanya diserupakan dengan apa? Orang kalau hewan yang baunya badannya bau, tapi rata-rata anak-anak kecil itu pada seneng apa? Kambing ya kan. Ini kadang-kadang kalau tidak diurus, Masya Allah, apalagi Jumatan di saat musim panas kan, Masya Allah, ada di soft yang padat, softnya sudah bener padat, cuman nggak nyunahnya itu ketiaknya nggak diurus. Wow, sedap sekali itu baunya, Masya Allah. Turunkan derajat kita, termasuk kuku. Kalau kuku itu dipanjang-panjangin ya, merosot derajat kita. Tasyabbuh, ada unsur kesamaannya dengan binatang yang apa? Mencakar, kucing, harimau dan yang lainnya. Nah, ada bagian yang lebih ini lagi. Apa? Ada taklimul adhafir, natful ibti, ada qassus syarib juga, merapikan kumis. Sebagian ulama mengatakan dipendekkan, sebagian lagi dia cukur habis, terserah ya. Tapi itu adalah paket taharah yang diajarkan dalam agama kita ini. Taib. Kemudian apa lagi? Al-khitan ya, khitan. Bahkan khitan ini kalau orang sudah usia balik itu sudah wajib dikhitan. Karena kalau tidak, itu ketika dia buang air seni, ada air seni yang masih tersisa di situ, maka harus dibuang. Ya, taib. Kemudian istihdad. Nah, istihdad. Kalau untuk ketiak itu aslinya natf, dicabut. Tapi kalau seandainya antum tidak betah dicabut, boleh dengan cara lain, yang penting bersih. Yang penting jangan menimbulkan mudarat. Antum mau membersihkan ketiak, antum bakar. Bersih ya bersih, tapi kulitnya melepuh, tidak mungkin. Islam mengajarkan seperti ini. Islam itu agama hebat, tidak mungkin mencelakai nih. Ya dengan cara lain, antum cukur. Kalau untuk maaf, daerah aurat kita itu sekitar kemaluan itu memang aslinya istihdad. Istihdad itu berarti menggunakan pisau tajam, menggunakan sesuatu yang tajam ya. Dah begini ini ikhwatul iman, ini asli ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama itu sudah membuat bab khusus seperti ini ya. Misalnya di kitab Minhajul Muslim itu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga mengkhususkan ini ya, namanya umur fitrah atau 5 termasuk fitrah ya. Ini paket toharoh yang diajarkan dalam Islam. Kalau ini dipraktekkan secara fisik, orang itu bersih, ketiaknya, daerah kemaluannya, kukunya, Masya Allah ya. Bahkan termasuk ini ketika wudhu, terlepas dari persoalan ini
wajib atau sunnah. Umumnya yang kita pelajari ini adalah sunnahnya wudu, istinsyak. Ya, hidung ini potensi kotor, kemudian dibersihkan. Mulut juga potensi kotor, sisa-sisa makan, ada madah namanya, kumur, ya kan? Kemudian ada istinsyak. Kemudian lebih dari itu, ada taharah yang objeknya itu adalah hati. Ini yang dikenal dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Hati ini dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Targetnya adalah menjadi hati yang salim, hati yang sehat. Kalau hati itu sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh anggota tubuh. Ya, bayangkan ini kita punya konsep toharat, maka di sini kalimatnya adalah jamak at-toharat. Kalau seorang muslim benar-benar dia mempraktekkan konsep toharah ini, dari hadas, dari kotoran tadi, dari najis, kemudian hatinya juga. Sekarang kita bayangkan sosok imajinatif, ya, yang muncul setelah mengamalkan konsep toharah ini. Allahu Akbar, akan menjadi orang yang penuh pesona, bersih. Dunia ini sangat mengapresiasi orang-orang bersih, ya, dan sangat tidak suka dengan orang jorok dan kotor. Ya, bersih, ya, bersih dari najis, bersih dari hadas. Kemudian yang membuat pesonanya luar biasa adalah bersih hatinya. Bermuamalah dengan sesama muslim membawa hati yang bersih, nggak ada hasad, nggak ada dendam, nggak ada kebencian, ya, salamatus sadr. Orang seperti ini mondar-mandir di muka bumi, menebar kebaikan. Nah, jadi seharusnya orang Islam itu di dunia ini menjadi orang-orang hebat, yang kian kemari adalah untuk berbuat baik karena berasal dari hati yang bersih. Kata Rasulullah SAW, ingat di dalam tubuh kita itu ada mudghah. Mudghah itu kalau bagus, maka bagusnya itu akan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Maka ada ungkapan-ungkapan tentang hati. Hati itu ibarat raja, anggota tubuh adalah tentaranya. Kalau rajanya itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz misalnya radhiyallahu anhum ajmain, gimana itu? Tapi kalau rajanya itu kayak Fir'aun, gimana? Fir'aun beneran, Fir'aun yang ada di dalam Al-Quran itu, yang dikisahkan dalam Al-Quran, ya, gimana? Memberi komando sono-sono, bunuhi, sembelihin semua apa? Semua apa? Semua kambing? Bukan, semua bayi laki-laki. Maka pasukannya bergerak, ya, setiap bayi laki-laki disembelihin, ya. Ini rangkuman tentang masalah ini, ya. Mari kita simak apa yang dipaparkan di sini. Bismillah. Cabang yang ke-20, bersuci. Bersuci sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ini kelihatannya sepele, ya, ya, tapi ternyata ikhwatal iman, ayat ini, ya, itu harus kita fahami baik-baik dan kita amalkan. Babnya bersuci. Ayat yang dikutip di sini tentang apa? Tentang apa? Wudu. Karena inilah bersuci yang paling dekat dalam kehidupan seorang muslim. Ya, ini. Karena kaitannya bersuci ini dari wudu ini kaitannya dengan sholat. Ya. Atau secara umum wudu itu kaitannya dengan ibadah yang disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Taib. Yang paling dekat ini hubungannya dengan sholat 5 waktu. Ya,
Maka ini yang dicontohkan. Ya. Kemudian perhatikan, ketika wudhu, ternyata amalan-amalan wudhu itu langsung Allah yang memerintahkan. Jadi kalau kita misalnya ini tiba waktu sholat kemudian dalam keadaan sudah batal wudhu kita, ya, kita beranjak ke tempat wudhu. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Nanti kalau sudah sampai di tempat wudhu, hayati ini, Allah berfirman, faghsilu wujuhakum. Di sini yang penting untuk diilmui adalah wajah itu wilayahnya mana. Bisa saja ada orang itu hafal ayat ini, karena menghafal ayat Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Tapi bisa jadi dia lengah, prakteknya tidak sesuai dengan ayat ini. Faghsilu wujuhakum. Ini harus diilmui batasan wajah yang harus dibasuh itu mana. Yang kalau tidak dibasuh berarti belum memenuhi batasan ini, belum memenuhi perintah ini. Makanya antum lihat ya, ulama-ulama Islam itu sudah membahas begini ini. Cuman kadang-kadang kaum muslimin itu wudunya abal-abal karena dia tidak mau menstandarkan wudunya itu dengan ilmu asal. Kalau misalnya bagian pipi ini ya, bagian kuping ini, apa namanya, telinga ini, ada yang tidak terbasuh, berarti sudah memenuhi belum? Memenuhi perintah basuhlah mukamu. Belum. Muka itu dari tempat tumbuhnya rambut, ini ubun-ubun sampai dagu, sininya ini adalah dua antara telinga ini. Wilayah ini harus dibasuh. Dibasuh itu berarti harus ada air yang kita basuhkan, bukan diusap. Nah, jadi ada dua hal ini, basuh dan wilayah muka. Begini ini seharusnya ya umat Islam itu sudah faham semua, sehingga ketika melangkah sholat itu diawali dengan taharah yang sah. Karena kalau taharahnya tidak sah maka hadasnya belum terangkat. Sementara ada ketentuan dalam syariat Islam ini, Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba ketika dia dalam keadaan hadas sampai dia suci. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah mana tadi, tanganmu, dan basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, siku. Sekarang antum kalau kemeja kantor itu umumnya slim itu, ya, kemeja kantor favorit Aero dan merek-merek yang lain itu ya, itu umumnya slim. Artinya kalau orang ini gemuk itu ditarik segini saja sudah susah, ya, berarti harus ada mujahadah. Bagaimana memenuhi ini? Kira-kira ma'fuang, Pak, dimaafkan nggak kalau seandainya bajunya itu ditarik sampai segini? Berarti nisfu apa namanya ini? Nisfu dira, cuman sampai di sini. Ini nggak bisa ke siku. Kemudian wudunya itu sampai di sini, sah apa enggak? Hah? Enggak. Tapi kalau baju-baju begini ini longgar, bisa dinaikin gampang. Nah, seorang muslim itu kadang-kadang mengenakan pakaian itu juga dipertimbangkan dari sudut ini. Nah, iya, nanti kalau orang itu gampang nyerah, nggak bisa dinaikin segini, dia butuh dibasuh cuman segini, kemudian sholat di saf pertama, gimana? Persoalan membasuh tangan dalam berwudu itu nggak main-main. Allah telah menentukan batasannya, Allah langsung yang mengkomando, yang memberi perintah. Taib. Kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah atau sapulah kepalamu. Tapi umumnya ada yang begini ya, karena ada yang memahami, dan ini ilmu ini ya, kita harus hargai ini ilmu. Biru'usikum itu ada yang memaknai littafa'id, untuk sebagian. Jadi kalau sebagian kepala ini diusap, cukup. Bahkan kadang-kadang ada yang ini beberapa helai rambut. Ya, nanti yang ulama yang berpendapat sebagian itu masih khilaf. Batas minimalnya sebagian itu berapa? Ada yang mengatakan harus sepertiga. Ribet banget. Maka yang paling sempurna untuk keluar dari khilaf, usaplah kepala itu dengan
keseluruhan, secara keseluruhan, dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ini. Bahkan untuk Anda yang terbiasa sebagian ya, kalau Anda melakukan itu jauh lebih baik ya, karena fikih yang menyatakan boleh mengusap sebagian itu juga alangkah bagusnya kalau diusap semuanya. Khalas, itu jauh lebih. Dan perhatikan, muka dibasuh tidak ada masyaqqah, bahkan seger banget. Tangan juga bagus, nggak ada masyaqqah, nggak ada timbul kesulitan, iya kan? Tapi kalau seandainya kepala itu harus diguyur, dibasuh, antum gimana? Alhamdulillah, untuk kepala tidak sama dengan muka dan tangan, sampai segitunya. Jadi kalau ada orang wudhu, habis wudhu itu Masya Allah, apa namanya, kepalanya basah kuyup, kemudian bajunya yang sensitif, kalau kena air itu warna apa yang sensitif, misalnya biru gitu ya, kemudian orang ini berarti berlebihan dalam wudhu, kayak orang kecebur kolam gitu. Nah, Masya Allah, agama kita itu luar biasa ya. Coba bayangin kalau seandainya ini wamsahu, apa namanya, kemudian faghsilu ru'usakum juga, untuk kepala ini harus guyur, dibasuh, itu kayak apa kita masyaqqahnya. Tayyib ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai dengan kedua mata kaki, dua kaki sampai mata. Biasanya kita kalau wudhu itu bagian depan yang kita kucurin air ya. Nah, antum lengkapi ayat ini dengan wailun lil aqabi minan nar. Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk memberikan perhatian ekstra bagian tumit, karena biasanya kita ini kalau apalagi kan pakai keran gitu ya, biasanya yang kita perhatikan itu bagian depannya. Perhatikan, Rasulullah mengingatkan umatnya wailun lil aqabi minan nar ya. Wail, sampai menggunakan kata wail, kecelakaan bagi orang yang wudhu kemudian tumitnya tidak terbasuh. Nah, dah ini sebenarnya harus dikaji di fikih ya, tapi saya mumpung kita ketemu dengan ayat ini, kita tadabbur ya. Muka itu dibasuh, berarti seluruh wilayah muka itu harus dibasuh. Kemudian tangan itu dibasuh dan batasannya sampai dengan siku. Nah, sampai dengan siku. Kemudian apa tadi, kepala diusap, jangan dibasuh ya. Kemudian kaki dibasuh ya. Wa arjulakum ya, membacanya gitu. Kalau dibaca wa arjulikum berarti untuk kaki mengikuti hukum kepala diusap. Tapi di sini biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki berarti hukumnya mengikuti apa tadi yang disebutkan sebelumnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, berarti untuk kaki adalah dibasuh, tidak diusap. Kemudian yang berikutnya yang dikutip di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian iman ya, separuh iman atau setengah iman. Di sini ada penjelasan sabda Rasulullah, kesucian setelah iman adalah setengah keimanan, karena iman akan membersihkan najis batin, sementara bersuci adalah membersihkan kotoran atau najis zahir. Ya, atau kalau yang dimaksud iman ini adalah sholat ya, berarti bersuci itu atau kesucian separuh daripada sholat. Bersuci dulu baru kemudian sholat. Karena sholat itu diungkapkan dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, itu maksudnya adalah sholat kalian. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Nah, alhamdulillah fadilahnya Masya Allah, cuman alhamdulillah memenuhi apa namanya, timbangan. Sekarang kita lacak kapan Rasulullah mengajarkan kita ini mengucapkan alhamdulillah. Coba cari yang sudah muqayyad, maksudnya sudah ditentukan momentumnya, sudah ditentukan tempatnya. Setelah makan ya, kalau kita itu makan atau minum diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah.
perbuatan cuman mengucapkan alhamdulillah dalam tanda petik itu membuat Allah ridha. Allah ridha ketika hambanya itu makan, kemudian setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah. Kapan lagi? Zikir ba'da shalah. Kita mau muji-muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kapan lagi ini bisa kita hidupkan? Ketika kita bertemu dengan sama muslim. Kita itu kalau belajar bahasa Arab, ya, itu ada takbir, ada kalimat yang sangat populer, ya. Orang kalau belajar bahasa Arab kan, kalau sedang belajar teori itu kan ada namanya khiwar, percakapan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, alhamdulillah bi khair, masmuk, ismi Muhammad, hal anta Indonesi, la ana Pakistani misalnya, ya, dan seterusnya. Itu ada, kelihatannya sepele, tapi ini adalah adab. Kalau kita ketemu saudara kemudian kita tanya kaifa haluk, atau tidak mesti kaifa haluk, keramahan itu tidak mesti, ekspresinya tidak mesti bahasa Arab, ya. Orang Indonesia, lama nggak, gimana kabarnya, bagaimana kabarnya, alhamdulillah, bagaimana usaha Anda, alhamdulillah, diberkahi oleh Allah, dipancing itu keluar alhamdulillah, alhamdulillah. Ini salah satu identitas orang Islam itu gemar mengucapkan alhamdulillah. Bahkan seharusnya kalau kita meyakini nikmat Allah itu tidak terhingga, maka ekspresi syukur kita dengan kalimat ini juga tidak terbatas. Saya pernah mendengar Ustadz siapa ya, di Radio Roja, saya pernah dengar itu Ustadz Abu Usama hafizahullah, ingat saya, itu pernah bercerita ada seorang kuli di pasar itu, dia dapat order ngangkut barang belanjaan. Itu sepanjang jalan dari pasar sampai di tempat orang nganterin itu, dia zikirnya apa? Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Zikir mutlak, ya kan boleh. Sama antum dari rumah itu, dari keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, antum ke masjid itu sampai sepanjang perjalanannya antum ke masjid, antum bisa tiru orang ini, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Orang yang dengar dia cuman zikir itu, ditanya, saya dari tadi saya cuman dengar kamu zikirmu kok alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Nah, memang nggak ada yang lain apa? Si kuli ini mungkin agak gimana itu, akhirnya dia, demi Allah saya itu apal Quran dari lembar, dari cover pertama sampai akhir. Maksudnya orang ini hafal 30 juz. Nah, tapi memang itulah yang dianggap dia istimewa. Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur, astagfirullah untuk mohon ampun. Kita ini kalau mau introspeksi diri kita, persoalan syukur, siapa di antara kita yang berani mengatakan syukurnya itu sudah sempurna? Maka di samping alhamdulillah dikombinasi dengan apa? Astagfirullah, itu klop banget, cakep banget, itu bagus. Berarti orang ini sadar dia mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa, dan dia sadar syukurnya itu minim. Sama dengan kita sholat sampai merem-merem, kadang-kadang pengen khusyuk, tambah parah lagi. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada ini. Kalau ada yang mendahulukan mengganti ini dengan alhamdulillah, kurang tepat. Nanti alhamdulillah itu belakangan. Karena ketika kita putar ulang sholat kita tadi, sholat itu bukan hanya berdiri kemudian rukuk sujud. Justru nilai dan harga sholat di hadirat Allah itu salah satunya adalah seberapa terlibatnya hati kita ketika sholat, penghayatan itu, ya, kekhusyuan. Kemudian ya, siapa yang berani mengatakan, Pak, kok nggak baca istighfar 3 kali? Nggak perlu, sholat saya tadi sempurna. Nah, nggak mungkin kan? Kalau ada toh yang nekat mengatakan sholat saya sempurna, oh berarti orang ini tidak faham tuntutan sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dari kita ini.
Memang sholat itu cuman berdiri tenang sampai nyamuknya banyak gigitin nggak gerak-gerak, itu betul khusyuk bagian luar, tapi hati. Astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Nah, ini fadilahnya apa tadi? Alhamdulillah itu memenuhi timbangan ya, memenuhi timbangan. Taib. Terus apa lagi? Wallahu akbar tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Mana tadi? Wa subhanallah wallahu akbar ya. Wa subhanallah wallahu akbar. Subhanallah dan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian setengah dari keimanan. Walhamdulillah, alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah, dan mana tadi terjemahnya? Subhanallah dikali di ininya kok wallahu akbar ya. Wa subhanallah walhamdulillah, di terjemahannya subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya ya. Kemudian wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan ya. Kalau antum bicara sedekah, ini yang disedekahkan apa? Yang disedekahkan apa? Harta. Orang itu harta itu tinggal bawa sapu, kemudian nyapuin ini, kemudian duit dapat sekarung. Masya Allah, harta itu bersunnatullah ya. Kalau orang itu mau bersedekah dalam arti zakat padi, itu berawal dari apa? Dari nanam. Kemudian kalau pedagang juga dari dagangnya, betul kan? Kalau peternak bersedekah dari ternak yang dia rawat. Artinya orang itu sangat mungkin mengklaim hartaku, hartaku, hartaku. Bagaimana tidak? Secara kasat mata dia yang nanam, kemudian baru menuai hasil. Itu tidak ditanam kemudian tidur pulang tiga bulan kemudian balik dan harus siram pupuk, kadang-kadang ada hama di ini ya. Termasuk duit itu bagaimana orang itu nggak punya potensi mengklaim duitku, 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 karena memang dia mondar mandir, banting tulang, kerentak-kerentak, masuk angin. Nah, dia nyari. Makanya kalau orang yang tidak waspada terhadap ini, itu diklaim milikku, ngapain saya bagi? Salah sendiri mereka itu miskin, salah sendiri mereka itu malas. Emang saya siapa? Emang saya menteri menteri sosial bisa bermental itu? Tiba-tiba orang ini rela melakukan itu, sebagian hartanya disedekahkan. Ini subhanallah, ini orang hebat ya. Di dalam Islam lebih hebat lagi kalau sedekah ini sanggup dilakukan di saat masih banyak penghalangnya. Di kitab Riyadhus Shalihin itu bab fil mubadarati ilal khairat fi ala man tawajjaha bil iqbali alaihi bil jiddi min. Itu babnya. Di situ mencantumkan ada seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang bagaimana yang paling banyak ganjaran, yang paling besar ganjarannya. Apa Rasulullah? Sahihun, kamu bersedekah sementara kamu masih sehat. Orang itu kalau masih sehat masih banyak impian, banyak keinginan. Anta saddaqa wa anta sahihun, syahihun, kamu masih pelit. Takshal faqr, ta'mulul ghina wa takshal faqra, kamu masih kepengen lebih kaya lagi, pengen kaya dan kamu takut miskin. Sehat, kamu masih pelit, kamu masih takut, masih kepengen kaya, kamu masih takut miskin. Sekian banyak penghalang. Ini yang paling istimewa. Kata Rasulullah, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan kamu tunda-tunda, entar-entar sedekah itu sampai nyawamu sudah sampai di
kerongkongan, lalu kamu katakan li fulan kada, li fulan kada. Waqad kana li fulan, kalau nyawamu itu sudah sampai di sini, nggak usah kamu atur-atur, kamu bagi-bagi ini untuk fulan, karena sebentar lagi juga semuanya akan menjadi milik fulan. Orang itu kalau nyawanya sudah dicabut, kepemilikannya terhadap semua hartanya pindah ke siapa? Istrinya, ya, apalagi kalau istrinya cantik lagi, wow, itu yang nunggu banyak. Masya Allah, dia ke alam barzah, istrinya diincar orang. Bahkan kadang-kadang ada orang jahat, mentalnya mental ini. Ada yang pengen nikahi jandanya, kepengen numpang hidup mewah. Masya Allah, ya, kasihan amat. Jadi sodakoh itu kalau di sini dinyatakan burhan, bukti bahwa Anda beriman. Rizki Anda cari susah payah, tapi Anda siap mendermakan, siap berbagi, itu keren, ya. Maka ada di travel mana itu ya, di travel, oh bukan sedekah, jujur, keren, ya, jujur itu keren juga. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, ini hati-hati ya. Dan Al-Quran adalah alasan untukmu atau bantahan untukmu. Al-Quran itu bisa menjadi pembela dan bisa menjadi penyerang. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha, ya. Semua manusia keluar pada waktu pagi, ada yang menjual dirinya dengan ketaatan kepada Allah sehingga dibebaskan dari adab, dan ada yang menjual dirinya dengan mengikuti hawa nafsunya sehingga dia celaka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan cabang ini ya, keberkemar taharah dengan segala macamnya tadi, sehingga kita menjadi orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu taala alam bissawab. Kalau setelah taharah, terutama wudu, berikutnya apa kira-kira? Berikutnya kira-kira apa lanjutnya? Apa? Sholat 5 waktu, itulah yang dibahas di sini. Sama kan, kita itu kalau habis wudu biasanya langsung sholat. Nah ini juga nanti cabang yang ke-21, sholat 5 waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.